Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rahmi Ardiah dengan NIM 2310953032, kelompok 21 pada praktikum sistem digital. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan rangkaian pada modul 1 percobaan kedua dengan kondisi 7. Nah, pada kondisi 7 ini diperintahkan bahwa buatlah rangkaian seperti pada modul percobaan. Jadi ini modul percobaannya. Gimana, Mbak? Nah, kemudian buatlah kondisi dengan inputan berupa saklar SPDT dengan output berupa logic probe. Ini output logic probe-nya. Lalu rangkaian encoder D3 sama dengan 1, D4 aksen sama dengan 1, D5 aksen sama dengan 0, D8 sama dengan 1, D9 aksen sama dengan 1. Baik, saya jalankan rangkaiannya. Nah, pertama itu diperintahkan yang pada D3 sama dengan 1. Di sini outputnya udah 1, itu tuh dari inputnya tuh sumber. Lalu untuk D4 aksen sama dengan 1. Jadi di sini masih D4. Nah, untuk bisa dapat D4 aksen itu, kita menggunakan gerbang NOT. Jadi gerbang NOT ini keterbalikan dari hasil input. Jadi di sini hasil inputnya itu D4 hasilnya itu outputnya sama dengan 0. Jadi untuk mendapatkan hasil D4 aksen sama dengan 1, jadi kita memakai gerbang NOT. Lalu selanjutnya D5 aksen sama dengan 0. Sama dengan D4 aksen. Di sini untuk D5-nya sendiri, kita outputnya adalah 1, lalu memakai gerbang NOT, dan mendapatkanlah hasil outputnya D5 aksen sama dengan 0. Lalu selanjutnya untuk D8 sama dengan 1, ini udah outputnya udah 1. Lalu selanjutnya D9 aksen sama dengan 1. Nah, untuk D9 ini awalnya itu adalah 0. Lalu untuk mendapatkan D9 aksen sama dengan 1, kita menggunakan gerbang NOT sama dengan sama dengan D4 aksen. Lalu bagaimana dengan saklar yang lainnya yang tidak ada di perintah? Itu saya membuatkannya dengan outputnya 0 sama dengan 0. Nah, lalu selanjutnya output-output dari saklar ini akan menuju ke input dari rangkaian encoder, yaitu di sini menggunakan IC 74LS147. Nah, untuk pengertian dari encoder sendiri ialah sebuah rangkaian elektronik atau digital yang berfungsi untuk mengubah suatu bentuk data atau sinyal menjadi kode biner. Nah, di sini untuk rangkaian encoder sendiri pada per- pada modul percobaan menggunakan encoder menggunakan output active low. Jadi di sini encodernya itu adalah outputnya itu adalah active low. Bagaimana kita bisa mengetahui kalau misalkan encodernya itu adalah output active low? Di sini di inputnya itu ada bulatan. Jadi bisa diketahui kalau misalkan ini diperintahkannya adalah outputnya itu active low. Nah, jadi di sini untuk input dari encodernya itu ada 00110011. Lalu outputnya itu menghasilkan 1000. Jadi untuk 100 ini, sebentar. Jadi untuk eh, 1000 itu ialah eh, hasilnya ini adalah bilangan desimal. Jadi bilangan desimal ini didapatkan dari pangkat dua pangkat berapa yang hasilnya mereka. Ini untuk dua pangkat, ini untuk dua pangkat satu, ini untuk dua pangkat dua, ini untuk dua pangkat tiga, dan ini untuk dua pangkat eh ini dua pangkat nol, dua pangkat satu, dua pangkat dua sama dua pangkat tiga. Nah, eh bentar. Oke. Jadi di sini nih diminta eh eh hasil outputnya itu adalah 100. Jadi berapa bilangan desimalnya? Nah, bilangan desimalnya itu adalah 7. Jadi nolnya ini karena dia itu encoder active low, jadi nilai nolnya yang kita jumlahkan. Jadi nilai nolnya itu ada 421. Jadi 4 ditambah 2 sama dengan 6 ditambah 1 sama dengan 7. Jadi bilangan desimal dari biner ini adalah 7 karena dia active low.
karena dimintanya pada modul percobaan itu aktif low. Tapi kalau misalkan dia aktif high, kalau dia aktif high berarti nilai satu yang kita lihat. Jadi bilangan desimalnya itu adalah 8. Kalau misalkan dimintanya itu outputnya itu aktif high. Mungkin ada nanti di tabel kebenaran, bisa dilihat di tabel kebenaran. Oke, baik, mungkin sekian saja dari saya. Baik, sekian saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.